Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Nur Hakim dari kelas 10 TVLM 2, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat keselamatan kerja las dan pelindung diri K3. Ya, bisa dilihat di sini adalah peralatan-peralatan dari APD las yang terdiri dari kacamata, apron, sarung tangan, safety shoes, masker las, dan helm las. Alat keselamatan kerja las. Proses pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak risiko atau bahaya. Karena saat proses pengelasan berlangsung, maka bahaya seperti asap, cahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik akan timbul. Oleh karena itu, jika kita tidak memakai alat keselamatan las, maka akan membahayakan keselamatan kita saat bekerja. Dalam setiap pekerjaan, memang selalu menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, jika Anda sedang melakukan pekerjaan seperti pekerjaan las, maka sebaiknya Anda menggunakan alat pelindung diri, baik itu untuk pengelasan SMAW, GMAW, GTAW, SAW, atau las gas seperti OAW. Menggunakan APD las adalah hal yang wajib. Jika kita memakai alat keselamatan sesuai standar, maka jika ada kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Jenis alat keselamatan kerja yang dapat Anda gunakan adalah helm las atau topeng las, sarung tangan las, apron, safety shoes atau sepatu safety, dan baju kerja. Untuk Anda yang masih belum mengetahui macam-macam peralatan atau pakaian kerja las dan fungsinya, berikut ini kami sajikan untuk Anda. Alat pelindung diri K3 beserta fungsinya. Yang pertama, pakaian kerja las atau apron. Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron sebagai tambahan, apron dada dan apron lengan. Apron ini terbuat dari bahan kulit, karena jika dari kain biasa, maka pakaian akan berlubang. Hal ini disebabkan karena tingginya temperatur percikan las. Yang kedua, sarung tangan las atau welding gloves. Welding gloves atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las. Bahan sarung tangan ini terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau sputter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Selanjutnya, sepatu las atau safety shoes. Sepatu las adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depan sepatu terbuat dari sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Yang keempat ada helm las dan topeng las. Helm las adalah alat yang mempunyai fungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat 3 kaca, yaitu kaca bening, hitam, dan bening, yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca las listrik mempunyai pengkodean nomor, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga akan semakin tinggi. Jadi, Anda dapat menyesuaikannya yang cocok dengan kondisi mata Anda. Selain itu, juga ukuran ampere yang digunakan, karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Yang terakhir adalah masker las. Masker berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dari bahaya asap las. Karena asap las berbeda dengan asap biasanya. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini merupakan seperti serbuk bersih yang sangat membahayakan bagi alat pernafasan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelasan OAW, oksigen, acetylene welding adalah beserta gambar dan peralatannya. Pengertian las OAW atau oksigen acetylene welding adalah suatu proses pengelasan gas yang menggunakan sumber panas nyala api melalui pembakaran gas oksigen dan gas acetylene untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Dalam pengelasan OAW, ini biasanya digunakan hanya untuk plat tipis. Hal ini dikarenakan sambungan las oksigen acetylene ini mempunyai kekuatan yang rendah dibandingkan las busur listrik. Las OAW ini juga dapat digunakan untuk pemanasan atau pemotongan. Namun, alat yang digunakan berbeda. Untuk pemotongan menggunakan torch yang ada katup gas potong, sedangkan untuk pengelasan atau pemanasan menggunakan welding gun tanpa katup gas potong.
Untuk Anda yang ingin mengetahui skema mesin las OAW, sebenarnya OAW tidak menggunakan mesin, melainkan peralatan satu set las OAW. Berikut ini penjelasannya. Peralatan mesin las OAW atau oksigen acetylene welding. Peralatan dari mesin las OAW adalah tabung gas oksigen, tabung gas asetelin, regulator oksigen, regulator asetelin, selang gas, welding torch atau blender glass, welding nozzle, dan welding rod. Oke, selanjutnya penjelasan dari masing-masing peralatan. Tabung gas oksigen. Tabung gas oksigen adalah tempat menyimpan gas oksigen. Pada tabung ini akan diisi gas oksigen yang digunakan untuk proses pengelasan yang kemudian akan disambung dengan regulator atau selang yang menuju ke welding torch. Untuk tabung gas oksigen ini berwarna hijau dan atau biru. Kedua, tabung gas asetelin. Tabung gas asetelin adalah tempat menyimpan gas asetelin saat proses pengelasan regulator dibuka. Setelah itu, gas akan otomatis keluar melalui selang gas yang terhubung ke welding torch. Tabung gas asetelin ini mempunyai warna merah atau orange. Selanjutnya, regulator gas oksigen. Regulator tabung gas oksigen adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan keluar gas oksigen yang ada pada selang gas welding torch. Selain itu, regulator juga digunakan untuk melihat gas pada tabung oksigen. Sama dengan warna tabung gas oksigen, regulator oksigen yang juga berwarna biru atau hijau. Selanjutnya, regulator gas asetelin. Regulator asetelin adalah alat yang digunakan untuk melihat tekanan isi dan tekanan kerja atau keluarnya gas asetelin yang ada dalam selang ketika digunakan untuk mengelas. Fungsinya sama seperti regulator oksigen, namun yang membedakannya hanyalah penggunaan pada gasnya. Untuk warna regulator asetelin, ini mempunyai warna merah atau orange sama dengan tabungnya. Yang selanjutnya adalah selang gas OAW. Selang gas OAW adalah selang yang digunakan untuk mengalirkan gas dari tabung gas ke welding torch saat proses pengelasan. Warna selang ini juga sesuai dengan warna tabung gasnya. Welding torch atau brander glass. Welding torch adalah tempat untuk mencampur gas oksigen dan asetelin. Pada saat proses pengelasan, pada welding torch ini terdapat katup untuk pengatur keluarnya gas oksigen dan asetelin, sedangkan untuk torch yaitu yang pemotongan yang mempunyai tambahan untuk katup gas pemotongan. Selanjutnya adalah welding nozzle. Welding nozzle adalah ujung dari bagian welding torch yang mempunyai lubang sebagai tempat keluar campuran antara gas oksigen dan asetelin. Welding nozzle ini dapat diganti jika ingin dirubah diameter lubangnya sesuai dengan kebutuhan. Welding rod atau filler metal. Welding rod adalah bahan tambah yang digunakan untuk proses pengelasan OAW. Bahan dari filler metal ini disesuaikan dengan jenis material yang akan dilas. Biasanya, welding rod berbentuk kawat yang digulung, namun jika akan digunakan untuk pengelasan, dipotong sepanjang 1 meter biar lebih mudah. Selanjutnya adalah cara penyalaan dan pematian las OAW. Cara menyalakannya, yang pertama, buka katup gas asetelin pada brander las. Kedua, buka katup oksigen pada brander las. Ketiga, kemudian biarkan kurang dari 5 detik, beri percikan api dengan pematik. 4. Atur nyala api las. Selanjutnya, cara mematikan api las OAW adalah yang pertama, tutup katup gas asetelin pada langkah welding torch. Yang kedua, tutup katup oksigen O2 pada brander las. Yang ketiga, tutup katup pada regulator oksigen dan asetelin. Dan langkah yang terakhir adalah buang gas yang tersisa pada selang dengan membuka katup pada brander las lalu tutup kembali, karena jika tidak dibuang maka menyebabkan kebakaran karena adanya gas yang tersisa. Tekanan gas OAW. Tekanan gas untuk pengelasan OAW oksigen sebesar 2-3 bar, asetelin sebesar 0,5 bar. Tekanan gas untuk pemotong gas oksigen asetelin, oksigen sebesar 5 bar, asetelin sebesar 0,5 bar.
Kelebihan dan kekurangan SOAW. Kelebihan SOAW adalah yang pertama, jika ada pengelasan yang salah dapat dicairkan kembali dengan nyala api oksigen asetilin. Kedua, dapat digunakan untuk plat tipis. Yang ketiga, adanya peralatan yang tidak terlalu banyak. Kekurangannya adalah yang pertama, jika digunakan plat tebal maka kekuatannya kurang maksimal. Yang kedua, pengelasan manual sehingga efisiensi dan kecepatan las akan kurang. Yang ketiga dan yang terakhir, sangat jarang digunakan untuk pengelasan logam atau baja yang tahan karat. Aplikasi pengelasan OAW adalah keuntungannya biasanya digunakan untuk plat-plat tipis, untuk posisi biasanya hanya untuk flat atau di bawah tangan. Peralatan kerja las OAW adalah OAW set, hammer, tang, pematik, sikat baja, pembersih blender, apron, sarung tangan, dan kacamata. Ya, di sini adalah cara penyalaan pengelasan OAW. Yang pertama, buka katup O2 pada blender las. Yang kedua, buka katup C2H2 pada blender las. Yang ketiga, biarkan kurang dari 5 detik, beri percikan api. Yang keempat, atur nyala api las. Untuk cara mematikan pengelasan OAW, yang pertama, tutup katup C2H2 pada blender las. Yang kedua, tutup katup O2 pada blender las. Yang ketiga, tutup katup pada regulator O2 dan C2H2. Yang terakhir, buang gas yang tersisa pada serang dengan membuka katup pada blender las, lalu tutup kembali. Dan di sini adalah beberapa peralatan pada las OAW. Ya, selanjutnya macam-macam nyala api oksigen asetilin. Macam-macam nyala api oksigen asetilin yang terdiri dari nyala netral. Nyala netral ini terjadi pada saat kita membuka gas oksigen dan asetilin dengan perbandingan 1:1. Nyala netral digunakan untuk mengelas baja, besi cor, dan baja tahan karat serta tembaga. Nyala karburasi. Nyala karburasi terjadi apabila terdapat kelebihan asetilin pada nyala akan dijumpai 3 daerah, di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara berwarna keputihan. Nyala karburasi digunakan untuk pengelasan logam monel, nikel, berbagai jenis baja, dan bermacam-macam pengerasan permukaan non-ferrous. Nyala oksidasi. Nyala oksidasi adalah apabila terdapat kelebihan gas oksigen. Nyalanya mirip dengan nyala netral, hanya kerucut nyala bagian dalam lebih pendek dan selubung luarnya lebih jelas warnanya. Nyala oksidasi digunakan untuk pengelasan kuningan dan perunggu. Berikut adalah temperatur api pada oksigen asetilin. Dan ya, temperatur api pada gas oksigen asetilin bisa kita perhatikan pada gambar berikut ini. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.